Cuma kali. Nah, pada rumah kan masuk saya kali. Bawa orang tidak mau. Waktu yang nyasar. Waktu, kemang kali mana nah? Adek, komang ke hijau tuh. Kamu lali, Bang. Ih, bantuin dulu buat segahan sama tipat dambulan. Aduh, Mang sih Ibu bisa. nggak ada sama bapak. Mang sih Ayo bisa, dulu Mbak. dulu. Gini. Duh, sembawang lali. Duh, lali yang depan apa? Oh. Udah moyong cuma nih kita. Tulungin lu nih bantuan di Padang Bulan apa segahan orang lu. Duh, Mang sih nawang itu aku mana gitu tuh. Nanya waktu kan orang lagi. Nah, Bang. Pada bisa kan dia nawang bisa tak kayak wajah nu. Oke. Ya, ini cuma moyong yuk. Balik, Bun. Waktu, emang hari ini hari apa sih kok? Kenapa harus buat di Padang Bulan sama segahan? Oh, berarti bisa kayak gitu. Waduh, ada nanti sih jadi bisa. Karena besok adalah hari Kajeng Kliwon. Gini loh dek, Komang, hari Kajeng Kliwon itu merupakan hari pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa, di mana diyakini bahwa pada hari itu Sang Hyang Siwa itu turun. Maka dari itu kita wajib menghaturkan segahan atau belabaran sebagai sarana kita untuk menetralisir kekuatan negatif. Selain itu, kita juga menghaturkan tipat dampulan untuk mengingatkan kepada umat manusia bahwa jiwa seseorang itu sedang digodok dari berbagai macam pengalaman hidup seperti suka, ada duka, ada senang, ada pahit, seperti itu. Sampai di sini kalian paham? Paham ya gede nih buat sih. Tapi kayaknya lah bu, Kajeng Kliwon tuh hari apa bu? Terus kenapa ngatur orang segahan, ngatur orang di Padang Bulan? Itu siapa mas? Apa mungkin sih ngatur orang itu bu? Nah, kira-kira Komang tahu nggak jawabannya? Tahu dong, Mbak. Kan besok hari Minggu. Jadi Kajeng Kliwon terus setiap hari Minggu. Bener nggak, Mbak? Sok tahu kan? Saya mungkin lebih baiknya orang jawab gitu. Mungkin dong, Mbak. Kadek, Komang, bukan hari Minggu. Rahina Kajeng Kliwon itu datangnya setiap 15 hari kalender, di mana segahan adalah tingkatan kecil atau sederhana dari upacara budayanya. Sedangkan tingkatan yang lebih besar itu disebut dengan tawur. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini dihaturkan kepada Butekale agar tidak mengganggu dan juga ancangan iringan para betari-betari yang tak lain adalah akumulasi dari kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan atau palemah. Segahan yang biasanya diaturkan saat Kajeng Kliwon adalah segahan cacah dan segahan pancawarna yang diaturkan di tempat yang berbeda-beda dan ditunjukkan kepada penghuni alam bawah, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun para butakala yang tak kasat mata. Sedangkan kalau tipat dambulan merupakan persembahan yang diaturkan di atas atau tinggi, ditujukan kepada alam atas, alam semesta, alam batara batari, alam para dewa, atau Sang Hyang Widiwasa, dan biasanya beralaskan sebuah ceper atau tamas yang di atasnya diletakkan ketupat dampuran, rasmen, dilengkapi ulam telur mateng, raka-raka, dan sampian plaus yang berisi flower, porosan, uras sari, bunga, rampe, dan mikan. Tempat tipat dampulan berfungsi untuk mengingatkan kepada manusia bahwa jiwa seseorang digodok dengan berbagai pengalaman kehidupan, baik itu yang baik, suka, duka, manis maupun pahit, bahkan sengsara akan mematangkan jiwanya. Kematangan jiwa ini disimbolkan dengan sifat-sifat kedewasaan. Kira-kira sampai sini Kadek sama Komang paham nggak? Paham waktu. Wah, ternyata begitu ya. Sangat penting umat Hindu ngaturan segahan sama dampulan ketika hari suci Kajeng Kliwon. Tapi waktu Komang mau nanya lagi. Kira-kira waktu tahu nggak di mana aja kita harus ngaturan segahan? Gini loh Mang, jadi segahan itu diaturkan pada sudut-sudut natar merajan, halaman rumah, dan juga gerbang pintu masuk, bahkan ke perempatan jalan. Selain itu, segahan dan juga caru banyak disinggung dalam lontar Kalatatwa, lontar Brahmaketi,
Dan dalam Susastra Semerti ada disebutkan bahwa setiap kepala keluarga hendaknya melaksanakan upacara Bali atau suguhan makanan kepada alam dan menghaturkan persembahan di tempat-tempat terjadinya pembunuhan, di tempat-tempat saat kita memasak seperti ulekan, sapu, kompor, dan asahan pisau dan talengan. Seperti itu, Mang. Sampai situ, Komang paham? Paham Mbok tuh. Udah, kalau gitu, ayo bantu Mbok tuh buat segehan sekarang. Ayo nih Mbok tuh. Pertama-tama ambil bunga, terus diisi di tangkihnya. Isi bunganya itu secukupnya. Yang merah boleh, yang putih juga boleh. Masing-masing sekarang Komang buat nasi kepel yang putih. Terus Adek buat nasi kepel yang hitam. Ini taruh di mana nih Mbok? Taruh di sini. Di sini. Ya. Dua nasi kepel itu melambangkan dua bineda. Ada baik dan buruk. Oh, berarti ini simbol Robin itu, Mbak. Iya. Dek, sekarang Kadek ambil garam. Taruh di atasnya. Di atas apa di samping, Mbak? Sampingnya? Di atasnya. Jadi, garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir sebagai energi yang merugikan manusia. Tasik pinake panelah sahananing ngaletehin. Nah, sekarang Komang ambil jahe. Ambil jahe. Iya, dipotong. Segini cukup Mbok tuh? Iya, taruh di atas garam. Di situ ya. Jadi, jahe secara ilmiah memiliki sifat panas. Semangat dibutuhkan oleh manusia tapi tidak boleh emosional. Nah, sekarang kembali ke Kadek, ambil bawang. Terus sama potong. Ini dia, Mbak ya. Taruh Ya. sini berarti, Mbak ya. Jadi, bawang itu memiliki sifat dingin. Manusia harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial, seperti cuek. Nah, gini Naim, Mbok tuh kan jadinya bangga punya adik kayak kalian, bisa bantu Mbok tuh buat segehan. Jadi kalau jadi cowok itu harus bisa buat segehan, bukan cuma cewek aja yang bisa buat segehan. Yang kene kan mang demen. Sing gitu beli dek. Nah, ini demen yang lah, Mbak. Sebuah jaga, sebuah matanding. Yang mani kuan dah perlu belajar aja nih bina mana. Tenang, intinya apapun yang kita lakukan, beriatnya itu harus tulus dan ikhlas. Ayo kita sekarang belajar sama-sama. Siap. Mbok.